Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan lakukan setelah berpisah denganmu jika dia hanya ingin memanfaatkanmu. Jadi mungkin kita berpikir bahwa mantan itu betul-betul tulus, serius mencintai kita. Cuman yang membingungkan, kenapa setelah perpisahan itu terjadi, begitu sulit untuk bisa ketemu dengan dia, untuk bisa bicara lagi dengan dia, dan seterusnya. Padahal kita melihat ya, ada begitu banyak orang yang berpisah, suami istri yang bercerai, mereka masih bisa ketemu, mereka masih bisa curhat, mereka masih bisa ngobrol dari hati ke hati. Sementara mantan sama sekali tidak. Nah, sehingga kita bertanya-tanya, sebenarnya saat bersama, apakah dia benar-benar mencintai kita? Ataukah dia hanya ingin memanfaatkan kita saja? Walaupun setelah kita renungkan, kita pikir-pikir, memang tanda-tanda mantan cuman memanfaatkan kita, itu kelihatan semua. Tandanya apa? Misal setelah perpisahan itu terjadi, kita betul-betul tidak punya apa-apa lagi, tabungan habis semua nih. Ya, dan seterusnya. Nah, dan ketika perpisahan itu terjadi, akan terlihat betul perbedaan antara orang yang mencintai dan orang yang cuman ingin memanfaatkan saja. Ya. Jadi apa yang akan mantan lakukan ketika dia cuman memanfaatkan kita? Yang pertama, mantan betul-betul tidak mau lagi terhubung dengan kita. Jadi misal ada media sosial yang baru nih, kita pasang tuh media sosial. Mantan juga pakai itu aplikasi media sosial. Begitu dia tahu bahwa kita menggunakan media sosial itu, langsung dia blokir. Ya, misal mantan ini adalah teman kuliah. Kalau teman kuliah kan biasa tuh kita diajak untuk ikut grup WhatsApp teman-teman ya. Begitu dia tahu ada kita di grup WhatsApp tadi, maka dia langsung left dari grup itu. Jadi dia betul-betul tidak mau lagi terhubung dengan kita. Yang kedua, mantan tidak akan pernah membuka, blokir media sosial kita. Jadi kalau mantan itu pernah mencintai kita, apalagi masih mencintai, maka tandanya jelas kan, mantan akan buka tutup, blokir media sosial kita. Nah itu tanda dia galau, dia ragu antara betul-betul ingin berpisah atau ingin kembali, ya. Tetapi ini tidak. Mantan terus memblokir media sosial kita. Dia ganti handphone pun, kalau orang ganti handphone kan bisa saja tuh terjadi kadang-kadang blokir teleponnya menjadi terbuka karena memori blokirnya itu ada di handphone yang lama, misal gitu kan. Atau ganti SIM card-nya ya. Memorinya ada di SIM card yang lama, misal gitu. Nah, jadi dia ganti SIM card, maka nomor telepon prioritas yang dia blokir adalah nomor telepon kita. Dan tidak akan pernah dia buka kembali. Nah,
Jadi itu tandanya yang kedua. Dan tandanya yang ketiga, mantan tidak pernah mau mengakui bahwa dia pernah bersama kita. Misal ada orang tanya, si Anu itu dulu kan pernah sama kamu. Enggak. Bahkan kadang-kadang dia bilang tidak pernah mengenal kita sama sekali. Nah, jadi inilah kira-kira 3 hal yang akan mantan lakukan ya, ketika dia cuman mau memanfaatkan kita. Jadi kalau orang cuman mau memanfaatkan, artinya dia memang tidak pernah mencintai. Tidak ada sedikit pun perasaan cinta yang ada di dalam hati orang yang cuman mau memanfaatkan. Itulah yang kemudian akan membuat setelah perpisahan itu terjadi, kita merasakan betapa sulitnya untuk ketemu dia ya, betapa sulitnya untuk bicara dengan dia meskipun waktu sudah perpisahan itu sudah berlangsung cukup lama dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat 3 tanda ini memang mantan tidak pernah mencintai dan mantan hanya memanfaatkan kita ketika bersama kita dulu ya. Nah, karena itu kalau mantan tidak pernah mencintai dan kita kejar-kejar kan, apalagi sekarang dia sudah punya pengganti kita dan kita tahu bahwa dia bahagia dengan pasangan barunya itu ya, dan kita masih terus menunggu dia, ya sebenarnya agak sayang waktu ya, tenaga, pikiran yang harus terus kita curahkan untuk memikirkan dia. Mungkin akan lebih baik, lebih bijaksana kalau kemudian kita juga mulai memikirkan untuk mencoba mencari pengganti dia. Karena apa? Karena kalau kita tunggu-tunggu terus, kalau dia memang mencintai, tentu ada harapan untuk bisa kembali. Lah ini betul-betul tidak ada perasaan cinta sama sekali di dalam hatinya. Ya dia menganggap kita itu seperti teman sekolahnya dulu, teman kuliahnya dulu ya. Jadi kita kan juga punya banyak teman kuliah, teman sekolah dan seterusnya. Ya biasa saja. Berteman di media sosial tapi sama sekali tidak pernah chatting, komunikasi, kontak dan seterusnya pun. Dia membuat postingan di media sosialnya lewat tuh di beranda atau di timeline kita dan ya cuman kita lihat selintas saja, tidak kita like, tidak kita respon, tidak kita komen dan seterusnya. Nah, kira-kira mantan itu menganggap kita seperti itulah. Nah, jadi memang ada baiknya kita memikirkan untuk mencari pengganti mantan ya. Karena mungkin kita berpikir bahwa mantan ini adalah yang terbaik untuk hidup kita, padahal belum tentu seperti itu. Ya, kita bisa mencari seseorang yang lebih baik daripada mantan jika kita mau sedikit berusaha untuk itu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.